Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update keterangan SP2D, Bantuan PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025, yang pencairannya via PT Pos Indonesia di 6NG hari ini. Sudah SPM, jadi tinggal menunggu status SI dan dicairkan. Kemudian bantuan PKH yang dicairkan lewat kartu KKS, status SI ini sudah muncul sejak 5 hari yang lalu. Kemudian untuk bantuan BPNT yang dicairkan lewat kartu KKS, status SI ini juga sudah muncul sejak 2 hari yang lalu. Pertanyaannya, kapan akan dicairkan? Nah, ini dia hasil cek saldo kartu KKS pada hari ini. Nah, informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Pada hari ini ada updatean terbaru status bantuan PKH dan juga BPNT yang proses pencairannya lewat PT Pos Indonesia di 6NG ya sahabat YouTube. Dimana per hari ini apabila kita cek ya di akun 6NG para pendamping sosial, ini sudah ada pergerakan terbaru untuk progres persiapan pencairannya. Dimana untuk bantuan PKH dan juga BPNT, ini keterangan SP2D-nya sudah terisi dengan keterangan yaitu sudah SPM. Yang mana sebelumnya keterangannya adalah belum SP2D. Saat ini keterangannya yaitu sudah SPM. Artinya dari Kemensos ini telah menerbitkan yang namanya surat perintah membayar, yang mana nanti disusul statusnya adalah SI, yaitu Standing Instruction, yang ditujukan ke pihak PT Pos Indonesia. Nah, ketika pihak PT Pos Indonesia ini telah menerima surat SI tersebut, maka tugas dari pihak PT Pos Indonesia yaitu menyalurkan bantuan sosial PKH maupun BPNT kepada para keluarga penerima manfaat yang nama-namanya tercantum di dalam data SP2D. Nah, perbedaannya yang pencairan lewat PT Pos Indonesia ini dibanding yang lewat kartu KKS, setelah pihak PT Pos Indonesia ini menerima yang namanya surat SI, maka pihak PT Pos Indonesia Pusat itu menginstruksikan ke seluruh kantor pos cabang di seluruh daerah di Indonesia tentunya ya, yang ada pencairan bantuan PKH maupun BPNT-nya. Nah, ini ditugaskan untuk menyusun penjadwalan ya sahabat itu. Nah, ketika dari pihak PT Pos Indonesia di masing-masing daerah ini telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya terkait dengan penjadwalan dan sudah disepakati jadwal penyalurannya. Nah, sesuai jadwal tersebut, nanti pihak PT Pos Indonesia akan yang namanya membagikan surat undangan berbarcode. Yang mana surat undangan berbarcode ini dimintakan bantuan ke masing-masing pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, untuk membagikan kepada para keluarga penerima manfaat ya seperti itu. Nah, ketika para KPM ini sudah menerima surat undangan berbarcode, maka tugas dari para KPM adalah mengambil ya bantuan sosial PKH maupun BPNT sesuai dengan surat undangan berbarcode tersebut ya, untuk jadwalnya, kemudian harinya, tempatnya, lokasi pengambilannya. Nah, itu disesuaikan ya seperti itu sesuai yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dari pihak KPM nanti mengambil bantuan tersebut, kemudian dari PT Pos Indonesia akan membayarkannya. Nah, ketika para KPM ini sudah berada di tempat penyaluran atau tempat pembayaran, yang harus diperhatikan para KPM harus menghitung ya jumlah nominal bantuan yang diterima,
apakah sudah sesuai atau belum dengan surat undangan berbarcode yang telah diterima ya, seperti itu. Jadi harus sesuai, dihitung di depan petugas posnya. Apabila ada kekurangan nominal bantuan, maka bisa langsung disampaikan. Tapi kalau misalkan para KPM ini menghitung bantuannya ketika sudah sampai di rumahnya, maka apabila ada kekurangan bantuan tersebut, biasanya pihak PT Pos Indonesia ini tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk pencairan yang lewat PT Pos Indonesia, status SP2D D6NG terkini, yaitu keterangannya sudah SPM. Jadi tinggal menunggu SI, kemudian bantuannya dicairkan. Nah, untuk yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia ini, antara daerah satu dengan daerah yang lain, kemungkinan besar akan berbeda-beda penjadwalannya ya, seperti itu. Jadi tergantung pihak PT Pos Indonesianya, tergantung banyak sedikitnya jumlah KPM yang akan disalurkan ya, seperti itu. Jadi itu semua mempengaruhi proses lama tidaknya penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, yang lewat PT Pos Indonesia pencairannya juga sama, yaitu per 3 bulan, yaitu untuk alokasi Januari, Februari, Maret tahun 2025. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan kembali yang pencairannya lewat kartu KKS. Nah, untuk yang dicairkan lewat kartu KKS, baik PKH maupun BPNT, keterangan SP2D-nya saat ini ketika dicek di 6NG, yaitu sudah sama-sama SI, yaitu Standing Instruction ya, seperti itu. Jadi dari Kemensos itu telah menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening pemberi bantuan ke rekening para KPM. Surat tersebut ditujukan ke pihak bank penyalur, baik itu Bank BSI, BRI, BNI, dan juga Bank Mandiri. Tergantung masing-masing wilayah ya, tentunya seperti itu. Nah, ketika dari pihak bank penyalur telah menerima surat SI tersebut, tugasnya adalah melakukan top up ataupun transferring saldo bantuan sosial PKH maupun BPNT. Nah, kalau kita hitung untuk keterangan SP2D yang sudah berubah SI ini, untuk bantuan PKH yang dicairkan lewat kartu KKS itu sudah terupdate 5 hari yang lalu, tepatnya mulai hari Sabtu ya, seperti itu. Sedangkan untuk bantuan BPNT sendiri, ini keterangan SP2D yaitu sudah SI pertama kali muncul sejak 2 hari yang lalu atau kemarin ya, seperti itu. Nah, artinya ini sudah berjalan beberapa hari ya sejak status SI itu pertama kali muncul di 6NG. Nah, kalau berdasarkan pencairan-pencairan sebelumnya, bantuan sosial itu mulai dilakukan pencairan atau mulai di top up ketika status SI pertama kali muncul, estimasi waktunya 1 hingga 7 hari. Berbeda-beda ya antara pencairan satu dengan pencairan yang lainnya. Jadi ada yang sejak status SI pertama kali muncul baru 1 hari itu sudah dicairkan juga ada. Ada yang 5 hari baru dicairkan. Ada juga yang 1 minggu baru dicairkan. Dan bahkan ada yang lebih dari 1 minggu baru dicairkan. Nah, tentunya hal tersebut perlu disadari oleh semua para KPM. Artinya pencairan itu butuh yang namanya proses ya, seperti itu. Jadi buat para KPM yang saat ini menanti-nanti proses pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT, yang sudah bolak-balik ngecek kartu KKS-nya di mesin ATM ataupun di agen bank, ternyata hasilnya masih zonk, sabar ya, seperti itu, sabar. Karena per hari ini ketika video ini kita publikasikan masih belum ada ya KPM yang melaporkan kepada saya pribadi bantuannya sudah tercairkan. Jadi masih belum ada KPM yang melaporkan. Dan ketika dicek pun kartu KKS-nya, baik itu kartu KKS Bank BSI, Bank BRI, BNI, dan juga Bank Mandiri, mayoritas itu masih zonk atau masih belum ada saldo yang masuk. Jadi buat para KPM sabar dulu ya, doakan yang baik-baik, doakan yang positif. Insya Allah dengan bantuan doa para keluarga penerima manfaat, bantuan sosial ini akan segera tercairkan. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video di Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.